Najwa Shihab. Sudah sering juga pasti ke sini. Ya, berdiskusi sampai malam dengan Pak Presiden. Tapi walaupun sering ke sini, pertanyaannya katanya tetap tajam-tajam, Pak. Jadi nggak mau kendor. Sekolahnya di mana? Saya S1 UI, Pak. S2 saya di Melbourne Law School. Oh, Melbourne Law School. Jadi, Orang hukum. Dan terakhir, Produk asing. mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala BKPM, Bang Dede Khatib Basri. Sekarang lagi di Harvard, Bang ya? Iya. Sekarang lagi ngajar di Harvard. Ya mungkin nanti akan. PhD-nya di mana, Pak? Saya dari Australian National University. ANU. Oke. Jadi inilah Pak, orang-orang yang akan berdiskusi dengan Bapak, bertanya segala macam hal, mungkin nanti dari yang paling ringan dan sampai paling berat. Tapi Pak, saya juga pengen bertanya sama Bapak sebagai pembuka nanti. Supaya saya nggak kehilangan kesempatan bertanya juga Pak. Nanti Bapak menerima sama Bapak. Nah, kalau saya pantau-pantau Pak, Bapak kan sudah bicara soal ketahanan pangan, ketahanan energi itu lebih dari 20 tahun. Dan pas perang seperti ini rasanya dapat relevansinya. Kalau dulu kan kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja kita ketika bicara ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan ini juga pengakuan dosa Pak, mohon maaf Pak. Saya 2019 ikut bully Bapak dulu Pak, waktu Bapak bicara kita harus siap perang, dunia bakal perang. 2019 ya? Iya Bapak bicara itu. You di Fiak sana ya? Iya. Jadi saya pengakuan dosa dan kayak tidak percaya, tapi ternyata 2022 ada perang, 2023 ada perang, 2025 ada perang, sekarang 2026 ada perang yang jauh lebih besar lagi. Nah pertanyaannya, Bapak bicara dan berpikir soal ketahanan pangan, ketahanan energi itu karena memang memprediksi perang atau karena memang mazhabnya mazhab nasionalis gitu? Jadi lebih Enggak, kemana saya kira mazhabnya mazhab akal sehat. Common sense and reality. Ya. Jadi saya tuh berpikir selalu mencari the basics, mencari esensi dari masalah. Itu nah, esensi kita bernegara, esensi kita hidup beradab, ya, peradaban manusia, human civilization. Pertama itu kan pangan, makan. It's a basic need. Kalau psikologi kan Maslow, basic need. Pertama, ya kan, aman dari ancaman cuaca, ancaman binatang buas, dan ancaman manusia lain. Baru kebutuhan air untuk minum, kebutuhan makan. Baru tingkatan-tingkatan lebih tinggi daripada kebutuhan. Jadi makan itu is very basic, very basic. Jadi kebetulan saya ini juga saya suka baca sejarah dan juga latar belakang saya sebagai prajurit, sebagai perwira ya mendorong saya terus belajar sejarah. Dan di situ saya lihat common denominator, masalah yang azazi selalu adalah pangan. Iya kan? Perang, awalnya perang antara kelompok manusia dan kelompok manusia adalah rebutan pangan. Rebutan daerah di mana ada banyak binatang berburu, atau rebutan sumber air, atau rebutan lahan yang sangat subur. Oh, ternyata di lahan itu, di lembah itu banyak rusa-rusa suka makan di situ. Berarti rumputnya subur. Aku ingin kuasai lembah itu. Ternyata ada suku lain, perang, rebutan. Jadi itu yang mempengaruhi saya, sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan. Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia mimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya ya pangan, pertanian. Dia yang bikin IPB, dia yang selalu ngomong
the hungry stomach cannot wait. Iya betul. Iya kan? Jadi itu sebetulnya bukan ya itu. Jadi waktu itu saya berbeda pandangan dengan mazhab atau kelompok yang berpikir oh dengan globalisasi, efisiensi kita bisa belanja aja dari mana saja. Ternyata nggak bisa. Iya, iya. Satu juga perkembangan sains dan teknologi membuat bumi kita sebenarnya semakin kecil. Kalau 200 tahun yang lalu perang di Eropa nggak pengaruh untuk kita. Iya, iya, iya. Iya kan? Biar aja Inggris sama Jerman perang, Prancis sama ya. Sekarang perang di mana saja berpengaruh. Gitu loh. Terasa Pak. Iya, perang Ukraina. Harga pangan naik di dunia. Karena Ukraina penghasil gandum, jagung yang terbesar, Rusia juga, ya kan? So, bumi yang semakin kecil, the world gets smaller, ya kan? Because of technology. Kita interconnected. Kejadian di satu tempat berpengaruh kemana-mana. Apalagi nuklir. Apalagi nuklir, ya kan? Iya. Saya kira itu, Pak Hasan. Iya, iya, iya. Jadi apakah Bapak waktu itu sudah 20 tahun lalu sudah berpikir akan ada perang? Oh, begini. Sad to say, sangat sedih bahwa memang sifat manusia itu selalu ingin dominasi yang lain. Ini sifat hakikat manusia. Dengan dominasi dia bisa menentukan kan. Yang tadi saya katakan, oh lembah di situ lebih subur dari lembah saya mau kuasai itu. Iya, iya. Oh lereng itu sumber airnya banyak, saya sumber airnya kurang, saya mau kuasai itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita baca sejarah ribuan tahun manusia condong selalu perang. Nah perang adalah destruktif. Kita mengerti bahwa perang itu sangat jahat. Perang itu destruktif. Perang itu harus kita hindari at all cost. Iya. Tapi kalau kita terlalu naif, kita terlalu baik, kita nggak mau siap untuk perang, kita nggak mau belajar perang, kita nggak mau melengkapi diri untuk perang, kita justru akan Diperangi. dihabisi. Itu sejarah dunia. Ya itu akhirnya yang kita kenal sekarang dengan hukum Thukydides, ya kan? The strong will do what they can. The weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendak hatinya. Yang lemah harus menderita. Itu sudah menjadi semacam adagium. Hukum alam jadinya. 2500 tahun. Si Thukydides ini ahli sejarah Yunani yang menulis buku 2500 tahun yang lalu. Dia cerita tentang perang antara Sparta dan Athena. Tapi itu pelajaran yang diajarkan di mana-mana. Iya. Kalau nggak salah itu salah satu wajib baca untuk hampir semua yang mau jadi jenderal di tentara-tentara maju. Belajar Thukydides. Iya, iya, iya. The strong will do what they can. Jadi ada lagi pelajaran ya dari ahli sejarah lagi, ahli sejarah Romawi, Vegetius, sekitar sama itu, 2500 tahun. Rupanya dari situ sudah mulai tulisan-tulisan tentang perang. Vegetius dia kasih pelajaran sic vis pacem para bellum. Siapa yang mau damai? Sic vis pacem, kalau kamu mau damai, Harus siap. bersiaplah untuk perang. Siapa? Nah, yang kita lihat sekarang yang kita soal politik, saya tidak ikut-ikut ya politik. Tapi kalau dari segi kita lihat perang kemarin terakhir ini yang sedang berjalan, Iran lawan Amerika dan Israel, harus kita akui, Iran tuh persiapannya lama. Iya. Dan dia sendiri mengatakan, kami sudah siap perang ini sudah puluhan tahun.
Dia kan dia di embargo ya, dia di 79. sanction berapa tahun itu? 79, 47 Hampir tahun. 79 kan mulainya. 47 tahun, Pak. 47 tahun. Iya. 40 tahun di embargo loh. 47 tahun dikasih sanksi. Bertahan dia. Ada banyak pro dan kontra tentang rezimnya dan sebagainya ya, tapi bahwa dia berani dan siap perang lawan kekuatan sangat besar. Iya, iya, iya. Dan dia bertahan nih sudah hari ke berapa? 17 ya? Hari 17. Dan menyerang juga Pak, bukan hanya bertahan. Menyerang. Iya, tapi dia menyerang sesudah diserang. Iya. Enggak, maksudnya punya kemampuannya itu. Iya. Jadi di 47 years dia bukan diam, dia benar-benar persiapan. Mempersiapkan diri. Karena yakin itu akan pasti terjadi. Iya, iya, iya.